Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Okay, boys and girls, yeah. Before we start our lesson, let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us knowledge. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Alhamdulillah, let's pray to God, to Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us guidance, kindness, and healthy. Yeah. And inshallah, we just get help until right now, okay, from the virus corona that attack our world, and khususnya in Indonesia, ya. Jadi perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah baca Quran di rumah, sehingga insyaallah virus yang Allah ciptakan tersebut tidak dapat merasuki tubuh kita, karena imun kita terjaga karena kita selalu menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Now, how are you today? Now we start our new chapter about food, yeah. What kind of food? Yeah. So, in this chapter, we talk about animal, binatang yang diperbolehkan untuk dimakan untuk orang Islam. Okay. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Point A. Halal food from the animal. Okay. Makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hewani. Hewani itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa boleh memakan hewan dari darat dan laut. Ya. Di darat hewan itu boleh dimakan selama dia itu tidak tergolong dari hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita bahas yang haram. Oke. Yang halal bisa disebutkan ayam, sapi, kerbau, unta, rusa, kelinci, ya masih banyak lagi. Yang pasti adalah yang tidak bertaring. Dan ketika hewan itu halal, harus juga disembelih dengan menggunakan asma Allah. Ya. Jadi hewan halal yang tadi Ana sebutkan, tapi tidak disembelih dengan asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka hilanglah kehalalannya, karena prosesnya tidak halal, jadi haram. Oke, itu dari darat. Sekarang dari laut. Laut, semua makanan berasal dari laut itu halal, ya. Mau itu menjadi bangkai, ya. Mau itu misalkan ada ikan paus terdampar, itu silakan dimakan. Itu halal untuk dimakan. Ya, jadi hewan dari laut itu insya Allah istimewakan halal untuk dimakan. Oke. Sekarang kita masuk ke point B. Point B is about the dangerous or the haram food from animal. Okay. First, we talk about the type, yeah, of the animal that Allah haramkan kepada kita. Ya. Jadi yang Allah haramkan kepada kita hewan-hewan. Pertama adalah babi, pig. Okay. Pig. The second is hewan yang dilarang Allah untuk membunuhnya, ya, seperti semut dan lebah. Mengapa diharamkan? Karena kedua hewan tersebut telah menyatakan bagian dari yang menolong agama Allah, seperti kisahnya
Saat Nabi siapa yang dibakar oleh raja yang sangat murka ketika berhala-berhala dibakar? Nabi siapa yang dibakar? Ya, Nabi Ibrahim. Betul? Nah, Nabi Ibrahim. Nah, saat api itu berkobar, ya, itu hewan, kita mencontoh semut. Semut itu membantu api itu supaya cepat padam, agar Nabi Ibrahim tidak terbakar terus-terusan. Nah, dari situlah akhirnya Allah abadikan dalam Al-Quran ada surat bahasa Arabnya semut, An-Naml. Dan satu lagi lebah An-Nakhl. Nah, oke, lanjut. Yang ketiga adalah hewan yang hidup di dua alam. Ya. Alamnya itu maksudnya darat dan laut, bukan alam goib. Ya, jelas, kita nggak bisa makan yang goib-goib. Ya. Jadi darat. Ya. Hewan yang darat dan hidupnya di laut juga itu nggak boleh. Example is like frog. Okay. Frog lives in two world. Ya, itu udah dilarang itu. Kenapa? Karena dapat membahayakan kesehatan manusia. Jelas itu sudah. Seperti apa lagi? Ular. Ular itu bisa di darat, bisa di laut. Ya. Tapi kita nggak pernah nemu kan ular di laut. Maksudnya apa? Darat dan air. Jelas ya? Oke, lanjut. 4. Hewan yang bertaring. Ya. Di sini disebutkan hewan yang bertaring dan berkuku tajam. Ya. Berarti kucing, singa, macan, monyet, ya, burung, ya, burung apa tuh yang tajam itu kukunya? Elang ya, elang, garuda itu tak boleh dimakan. Kalau kacangnya nggak apa-apa, kacang garuda. Insyaallah. Oke, kama qala Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim fi surat Al-Maidah, ya, verse 3, ya, ayat ketiga, hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi Allahi bih wal munkhaniqah wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam. Sadaqallahu al-azim. Kama qala ayat. First, hurrimat alaikum, ya. Allah is what? Forbidden you, ya, to eat what? Alaikum al-maitata. Al-maitata is bangkai, bangke. What? Dam, darah, darah. Mau darah kamu, mau darah siapapun, haram. What dama, walahmal khinzir, dan daging babi, ya. Babi nggak boleh dimakan, ya. Jangan jadi nauzubillah min dzalik, kita menjadi manusia yang munafik, ya. Nauzubillah. Orang-orang zaman sekarang itu akhir zaman, dia ngaku Islam tapi nggak sholat, makan babi oke. Nauzubillah, berzina oke. Nauzubillah, ya. Segelintir, ya, segelintir nafsu untuk berbuat kemaksiatan akan menjadikan dia terjumus selama-lamanya. Nauzubillah. Walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairi Allahi bih, ya, wa ma uhilla li ghairi Allahi bih, dan daging hewan yang disembelih tanpa mengucapkan asma Allah, ya, halal, oke. Ayam, sapi, ya, sapi, terus apa gini kurbankan? Unta. Nah, itu semua saat lagi prosesi kurban, ya, lagi disembelih hewan kurban, ya. Nauzubillah, sang penjagal, ya, tukang jagal, ya, lupa untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu. Mau dia namanya kurban, mau ibadah, tapi tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah, jadi haram semuanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Lanjut, wal munkhaniqah. Ya, wal munkhaniqah, yaitu yang tercekik, ya. Kamu punya hewan kurban, sapi misalkan. Sapi kamu tarik-tarik, kecekeklah dia. Nauzubillah, mati, haram tuh, buat dimakan. Wal mawqudah, ya, yang dipukul, ya. Ada hewan yang sudah haram untuk dimakan, terus juga
cara untuk dimakannya juga itu udah haram prosesnya. Misalkan contoh anjing ya. Anjing itu kalau orang ada yang mau makan nih, biasanya itu anjing itu dimasukin dalam karung, dibawa, bukan disembelih ya, bukan, digebukin di dalam karungnya. Nauzubillah min dzalik. Udah haram, prosesnya haram ya. Nauzubillah. Ya. Lanjut, wal mutaraddiyah, yang jatuh, yang ditanduk. Ya, yang jatuh, udah jatuh terus kamu makan, nauzubillah, itu enggak boleh. Ditanduk juga enggak bisa. Ya. Terus yang terakhir adalah wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum, yang diterkam binatang buas. Ya. Tapi ternyata pas diterkamnya binatang buas belum mati nih. Nah, kalau diterkam binatang buas sudah mati, udah haram, nggak boleh dimakan. Tapi ketika diterkam hewan buas, ya, misalkan singa lagi ngejar kambing, kambingnya belum mati nih, masih hidup, masih jalan, kamu tangkap, kamu sembelih, bismillahirrahmanirrahim, itu halal buat kamu. Ya. Terus, wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam. Ya, kamu nyembelih, ya, nyembelih benar sapi atau ayam atau unta dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi niat kamu ya udah bismillah, udah bagus, tapi ternyata apa, kamu jadikan itu ritual untuk sesajen, nauzubillah, ya, wal'iyadzubillah, itu sudah kemaksiatan yang nyata, itu kesesatan itu, ya. Contohnya apa, di daerah-daerah sana, ya, potong kerbau kepalanya doang, sisain, nauzubillah, dimasukkan ke dalam perahu, perahunya udah diairin lah sampai tengah laut. Katanya buat apa? Buat sesajen penunggu laut, biar apa? Biar nggak kena bala. Nauzubillah, itu udah sesat yang nyata. Ya, oke. Di sini diterangkan bangkai ya. Bangkai itu maksudnya adalah hewannya sudah mati, itu nggak boleh dimakan, kecuali hewan laut, ya, misalnya ikan. Di sini diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, baik dengan cara memancing, menjala maupun cara lainnya. Itu boleh untuk ikan, khusus untuk hewan laut. Kedua, darah. Ya. Banyak dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih banyak yang namanya warung-warung yang menyediakan apa? Minuman darah. Seperti apa? Darah ular. Ya. Terus kalau enggak darah sapi dibekukan, digoreng. Nah, itu sudah haram. Ini nggak boleh. Oke. Kita lanjut ke daging babi. Ya. Daging babi, orang yang waras melihat babi jorok. Ya. Babi nggak pernah yang namanya makannya baik-baik. Ya. Babi itu makan dari sampah. Kotorannya dia aja dimakan lagi. Alhamdulillah. Itu makanya yang Allah bilang haram. Kenapa? Karena tidak sehat untuk manusia. Oke, lanjut. Daging binatang yang disembelih yang tidak dengan nama Allah, udah haram. Jelas? Lanjut, terakhir, daging binatang yang dipersembahkan untuk berhala. Itu nauzubillah min dzalik. Apapun niatnya, ini Ustaz, ini adat di sini. Adat di sini begitu. Kalau ada orang punya motor baru, misalkan, ya. Ustaz beberapa kali pernah ke daerah, dia kalau beli motor nih, motor cuma harga 18 juta, ya. Dia hajatan bisa 20 juta. Kenapa? Dia motong ayam banyak, ya. Potong ayam banyak, darahnya itu pas lagi dipotong, padahal baca bismillah. Tapi niatnya apa? Niatnya darahnya dikucurin ke motornya. Biar apa katanya? Biar tidak ada bala di motornya. Cukup dia menyembelih hewan, menyembelih ayam, ya. Jadi darah ayamnya aja tuh yang kena motornya. Jangan sampai yang punya motor itu nauzubillah ada kecelakaan. Nah, itu udah salah, itu kesesatan yang nyata, nauzubillah dari. Ya. Oke. Dan misalkan contoh satu lagi, dia punya rumah baru, ya. Misalkan ini rumah Ustaz ya. Ini rumah nih. Nah, akhirnya datanglah selamatan. Ini adatnya begitu. Datang selamatan orang. Saat orang-orang melihat, nah langsung dia ambil
air diisi dengan katanya sih 7 rupa bunga itu, air diaduk-aduk, disiramkan ke seluruh rumah. Terus yang kita bahas sekarang hewan atas, ya, hewan disembelih untuk berhala. Nah itu juga, ya, dia motong ayam, darah ayamnya itu dikelilingin ke seluruh rumah. Kalau darahnya habis, misalkan rumahnya besar nih, darahnya habis, motong lagi sampai darahnya nyampur ke semua rumah. Nauzubillah. Katanya apa? Biar rumahnya tidak bala. Nah, padahal apa? Itu kesesatan yang nyata. Dan mana yang menikmati itu semua adalah jin. Nauzubillah. Ya. Allah murka, Allah marah karena kesyirikan. Kedua, jin-jin itu pada senang. Wah, dia ikut nih, dia ikut kata-kata saya nih. Nauzubillah. Ya. Jadi mari kita berdoa sama Allah agar kita terjaga dari kemaksiatan dan kekufuran, ya, dan kefakiran ilmu, ya. Jadi tujuan untuk belajar ini adalah untuk diaplikasikan. Jangan sampai sudah diterangkan oleh ustadznya, nauzubillah, malah kita lakukan. Wah, mau cobain babi kenapa sih diharamin? Ya, nauzubillah. Ya. Ketika kita sudah belajar dan kita lakukan dosa tersebut, maka otomatis dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Oke, ini pelajaran kita yang bisa Ustaz beritahu. Nah, tugas kalian adalah mempraktekkan di rumah, ya. Jangan sampai memakan hal-hal yang haram, ya. Ingat, hal-hal yang haram itu bukan dari hewannya aja, tapi dari bagaimana kita mendapatkan dan bagaimana kita mengolahnya, ya. Yang punya orang tua di rumah, ya, salam hangat dari Ustadz dan kepada guru-guru, kepada orang tua di rumah, ya, dan pesankan kepada orang tua kalian untuk mencari nafkah yang halal, terus cari yang halal, ya, mengolahnya dengan yang halal, dan jangan lupa dengan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita tutup pelajaran ini dengan baca doa. Istighfar dulu sebelumnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Ustaz pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, itu datang dari Ustaz. Apabila ada kebenaran, itu datang dari Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.